Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Setelah liburan panjang, kita ketemu lagi bertatap muka di kelas 7. Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin. Silakan disiapkan semuanya bukunya ya. Oh iya, Bapak lupa mengabsen. Ada yang tahu kemana ini teman-teman yang tidak hadir? Mungkin kamu tahu Pak Inem? Saya kurang tahu Pak, kemana ya mereka? Apakah mereka mungkin masih takut atau trauma ya dengan corona? Ya sudah, tidak apa-apa. Kita belajar dengan peserta seadanya. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baiklah, sebelum materi kita mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira apakah dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu hal yang baik? Tentu saja baik, Pak. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak kepada kebaikan. Mantul. Tapi ada pertanyaan berikutnya. Kenapa orang-orang Arab khususnya di Mekah, orang-orang Quraisy tersebut selalu menentang dakwah Nabi Muhammad? Orang-orang yang tinggal di Mekah semuanya tahu siapa Nabi Muhammad dan apa yang dibawanya. Tapi sebagian besar di antara mereka menolak ajakan Nabi Muhammad. Bukan karena salah, tapi karena hati mereka yang tertutup. Di antara orang yang memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab memiliki nama asli adalah Abdul Uzza dan juga istri Abu Lahab yang bernama Ummu Jamil. Hanya sedikit orang yang mau mengikuti dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka terdiri dari para budak dan para fakir miskin. Mereka sangat tersentuh dengan dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan juga mereka menganggap dakwah Nabi sangat manusiawi. Orang-orang yang menyambut dakwah Nabi Muhammad SAW yang paling awal disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan pria dewasa ialah Abu Bakar As-Siddiq. Dari golongan wanita dewasa ialah Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dari kalangan anak-anak ialah Ali bin Abi Thalib sekaligus saudara sepupu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari kalangan budak atau hamba sahaya, yakni Zaid bin Harithah, yang kemudian diangkat menjadi anak angkat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat orang-orang kafir gagal dalam menghentikan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengalihkan gangguan mereka kepada para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang mendapatkan gangguan tersebut adalah para sahabat yang berasal dari kalangan budak. Mereka tidak memiliki pelindung. Sahabat-sahabat dari kalangan budak yang mendapat siksaan dari para majikannya seperti Khabbab al-Arad, Bilal bin Rabah, Sumayyah, dan suaminya Yasir. Bahkan sahabat Yasir dan istrinya Sumayyah menjadi syuhada pertama dalam Islam.
Coba sebelum Bapak lanjutkan menerangkan faktor-faktor penyebab dakwah Nabi Muhammad SAW ditolak oleh masyarakat Mekah, adakah di antara kalian yang ingin bertanya? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Gini loh Pak, saya pernah mendengar waktu terawih atau di papan pengumuman Jumatan itu ada tulisan Bilal. Apakah Bilal itu sama dengan Bilal yang jadi sahabat Nabi Muhammad yang disiksa itu? Pertanyaan yang bagus, Pak Inem. Memang waktu Jumatan orang yang mengumandangkan azan atau muadzin disebut juga sebagai Bilal untuk mengenang sahabat Bilal bin Rabah, yakni seorang sahabat yang pertama kali mengumandangkan azan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum materi Bapak lanjutkan, coba Pak Inem, coba duduk di depan ya. Ayo, yang kosong-kosong itu diisi yang depan. Sekarang kita akan mempelajari faktor-faktor penyebab masyarakat Mekah menolak dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 faktor penyebab dakwah Nabi Muhammad tidak diterima oleh masyarakat Mekah. Yang pertama, mereka takut jika kehilangan kekuasaan. Yang kedua, mereka takut kehilangan status sosial. Dan yang ketiga, mereka takut akan hilangnya perdagangan patung. Yang pertama ialah mereka takut jika kehilangan kekuasaannya. Masyarakat Mekah terdiri dari banyak bani atau marga. Ada Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Adi, Bani Tamim, Bani Umayyah, dan lain sebagainya. Setiap bani akan mengunggulkan kelompoknya masing-masing, sehingga jika mereka mengakui dakwah Nabi Muhammad, mereka takut dan menganggap mereka akan kalah bersaing dari Bani Hashim, Bani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faktor yang kedua adalah mereka merasa takut jika kehilangan status sosial. Masyarakat Mekah di masa itu membedakan kelompok manusia menjadi 3. Yang pertama kelompok bangsawan, kemudian masyarakat biasa, dan kalangan para budak. Islam hadir ke dunia untuk menghapuskan perbedaan status sosial, dan ini sangat dibenci oleh masyarakat Makkah. Kemudian faktor ketiga adalah hilangnya perdagangan patung dari masyarakat Makkah. Masyarakat Makkah kala itu adalah para penyembah berhala. Mereka membuat berhala dari kayu, dari batu, ataupun dari makanan, kemudian mereka menyembahnya sendiri. Mereka merasa takut jika mereka mengikuti Nabi Muhammad, maka mereka akan kehilangan mata pencarian mereka. Setelah saya menjelaskan materi faktor-faktor penyebab dakwah Nabi Muhammad tidak diterima di Mekah, adakah yang ingin bertanya? Saya Pak, saya mau bertanya. Oke Pak Inem, silahkan bertanya. Saya secara pribadi sangat suka dengan kepribadian Nabi Muhammad. Sebenarnya bagi orang-orang Mekah sendiri, apa sih pendapat mereka tentang Nabi Muhammad? Saya jadi bingung, kenapa sih orang-orang Mekah itu membenci Nabi Muhammad? Sebenarnya orang-orang Mekah telah mengetahui kepribadian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sejak muda dipanggil sebagai Al-Amin, artinya yang selalu jujur dan tidak pernah berbohong.
Baiklah, karena waktu pembelajaran mapel SKI telah selesai, marilah kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe video ini. Jangan lupa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.